kalau dikenakan barang. Itu kalau video. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat talamid wat talamidah. Ayyuhal ustad wal ustadah. Ayyuhal hadirun al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pandangan kapayun we hiji nu ditinggalina sagra ame teu hilap salah nu ningali batu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertakbir mempertinggi agama Allah dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yang telah membedakan mana meja perjudian, meja pengajian, mana alkohol dan mana teh botol. Tidak lain tiada bukan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum, yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan santri wa santriah yang kami cintai, yang mudah-mudahan mencintai kami. Izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tema menjadi generasi anti bullying, anti hoa dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita berada di era digital, di mana informasi dapat mengalir begitu cepat kepada kita. Interaksi sosial tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi di dunia maya. Di balik kemudahannya, era ini juga membawa tantangan kepada kita selaku generasi muda. Di antara tantangannya ialah kita dihadapkan dengan permasalahan perundungan dan juga menyebarnya berita palsu yang terjadi di mana-mana, yang akibatnya akan merusak mental dan juga merusak mental, yang merusak moral, yang merusak moral dan juga merusak keharmonisan sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bima kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan juga mengerjakan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Maksud dari ayat tersebut ialah Allah menegaskan bahwa menzalimi, membuli, menyakiti orang lain itu dilarang, baik secara fisik ataupun mental, baik melalui jalur fitnah atau hanya sebatas perkataan yang menyakitkan yang timbul dari ujaran kebencian. Hadirin rahimakumullah, apakah kalian tahu apa itu bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti ataupun merendahkan orang lain.
Manusia lemah dihina, dicaci, diperlakukan semena-mena, ditindas, dipukul, ditendang, dicekik, bahkan dibunuh. Itu adalah contoh bullying dari yang paling awal menuju ke ranah pembunuhan dan termasuk kriminal. Yang akibatnya korban akan merasakan cemas, takut, bahkan kehilangan percaya dirinya. Yang lebih fatal adalah korban akan merasakan stres, depresi, dan bahkan berani menghilangkan nyawanya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang termasuk bullying ada juga dengan penghinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Dan jika dia tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis tersebut ialah kita harus menjaga lisan supaya kita berbicara dengan baik. Apabila kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka lebih baik kita diam. Sebab terkadang apa yang dikeluarkan oleh lisan itu dapat menyakiti hati orang lain walaupun dalam keadaan bercanda. Maka tak aneh pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pisau, pedang. Maksudnya, luka akibat tusukan pedang bisa saja sembuh dan tidak pulih. Tetapi luka hati akibat perkataan yang menyakitkan akan membekas selamanya dan sulit disembuhkan. Yang terakhir ada hoax atau menyebarnya berita palsu. Hei, si A nih begini begono begitu, begini begono begitu. Si B nih begini begono begitu, begini begono begitu. Si C nih begini begono begitu, begini begono begitu. Padahal Padahal apa yang disebarluaskan itu tidak sesuai dengan realita dan malah memutarbalikkan fakta. Lalu bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ini? Jawabannya ada pada teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, yang mengharapkan hari kiamat, dan juga mereka sering menyebutkan nama Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuli, tidak pernah mengledek, bahkan tidak pernah merendahkan orang lain sekalipun kepada musuhnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menebarkan kasih sayang, menjaga lisan dan juga perbuatannya. Beliau mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati dan juga memelihara persaudaraan. Untuk menjadi generasi anti bullying, kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Cek fakta, cari sumber terpercaya, jangan Ningaharulang kurang teh kudu fokuskan tidak terlanjut. Cek fakta, cari sumber terpercaya, jangan mudah dan stop lincik akhirnya salah. Stop lewat. Lincik fakta. Stop membuli, stop mengejek, dan stop menyebarkan aib orang lain. Untuk menjadi generasi anti hoax, kita harus meneladani Rasulullah SAW yang teliti. Beliau selalu memastikan kebenaran sebelum bertindak dan berkata. Oleh karena itu,
Kita harus memastikan informasi yang kita terima itu benar. Cek fakta, Cari sumber terpercaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi tidak ada bukti dan juga saksi. Oh, jadi malah jadi followers ada satu, dua, tiga. Ayo santri, satu, dua, tiga. Ayo santri, janganlah saling membuli, anti hoak dan anti mencaci. Mari kita terapkan akhlak terpuji, jangan lupa saling menyayangi. Kesimpulannya, mari kita jadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman kita. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan agen kebaikan, sebarkan kasih sayang, dan ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan penuh persaudaraan. Cukup sekian dari kami. Apabila mata salah dalam memandang, telinga keliru dalam mendengar, hati hilaf dalam berprasangka, maka lisan pun akan salah dalam bertutur kata. Untuk itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Khutbah sofa dan makadar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum